materi yang akan kita bahas dalam paparan publik hari ini, yaitu mengenai profil perusahaan, mengenai kinerja perusahaan, keuangan, dan perkembangan kegiatan usaha. Next slide. Diawali dengan visi dan misi PT Citra Buana Prasida mempunyai mimpi yang diwujudkan dalam visi perusahaan, yaitu menjadi pengembang dan pengelola kawasan properti terbaik di Indonesia, di mana visi tersebut diimplementasikan dengan 5 misi, yaitu mendapatkan pertumbuhan pendapatan sesuai dengan proyeksi perusahaan, menghasilkan produk-produk pelayanan yang terbaik dan memuaskan tenan dan konsumen, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan suasana kerja yang menghasilkan output yang optimal, memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk memberi manfaat bagi pemerintah, konsumen, pemegang saham, dan karyawan. Kelima, memperhatikan dan memberikan bantuan pada aspek sosial dan lingkungan. Sekilas mengenai rekam jejak PT Citra Buana Prasida Tbk. Bermula di tahun 2000, perseroan didirikan dengan nama PT Prastia Sejati berkedudukan di Jakarta. Dan kemudian perusahaan berubah nama menjadi PT Citra Buana Prasida pada tahun 2002. Kemudian tahun 2003 mengadakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia Persero. Pada tahun 2005, memulai pembangunan dan pemasaran proyek di Pascal Hypersquare di Kota Bandung untuk tahap yang pertama. Selanjutnya di tahun 2007, meluncurkan perdana ruko Pascal Hypersquare tahap pertama. Selanjutnya dengan perkembangan di tahun 2017, mulai pembukaan perdana tenan-tenan besar berada di Pascal Hypersquare seperti 23 Shopping Center dan tenan-tenan lainnya. Dan tahun kemarin, tahun 2022, PT Citra Buana Prasida berubah menjadi PT Citra Buana Prasida Tbk, menjadi perusahaan terbuka. Dan di tahun 2023, di bulan Januari melakukan penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode tiker CBPE. Next slide. Struktur permodalan dan struktur pemegang saham per 31 Maret 2023. Modal dasar, di mana jumlah saham 4.340 juta lembar dengan nilai nominal 434 miliar. Modal ditempatkan dan disetor penuh atas nama PT Sandi Paramanusa dengan jumlah saham 992,31 ribu lembar dengan nominal 99.203.100.000 rupiah. Atas nama Gary Johari dengan jumlah saham 92.969.000 lembar. Jumlah nominal 9.296.900.000. Saham masyarakat dengan jumlah saham 271.250.000 lembar, nominal 27.125 juta rupiah. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 1.356.250.000 lembar dengan nominal 135.625 juta rupiah. Jumlah saham dalam portofel 2.983.750.000 lembar dengan nominal 298.375 juta rupiah. Untuk susunan Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu Komisaris Utama Bapak Thomas Aquinas Pramukuswala, Komisaris Ibu Giri Johari, Komisaris Independen Ibu Melisa Crescentia Kurniawan, Direktur Utama Bapak R. Asep Edi, Direktur Bapak Didi Omara, Direktur Ibu Lina Wijaya. Next slide.
Untuk penghargaan, perseroan mendapatkan penghargaan dari KPP Pratama Bandung Bojonegara tahun 2021 dan 2022, 2 tahun berturut-turut dalam acara pemberian penghargaan atas kontribusi dan pemenuhan kewajiban perpajakan, kategori 25 pajak pembayar terbesar. Untuk kegiatan CSR atau tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT Citra Buana, seperti terlihat dalam layar, yaitu berupa bakti sosial, bekerja sama dengan masyarakat Tionghoa, peduli, dan Harian Pikiran Rakyat, serta donor darah. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Didi Omara. Baik, terima kasih. Selamat siang. Kami akan memaparkan tentang kinerja keuangan PT Citra Buana Prasida tahun 2022 dan sebelumnya, serta yang akan datang. Di dalam neraca atau balance sheet dalam miliar rupiah, kita lihat aktiva lancar terdapat pertumbuhan 11,6% dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dan Maret 2023. Pertumbuhan ini dicapai dengan adanya dana masuk dari pasar modal, antara lain. Yang kedua, fixed asset juga bertumbuh sebesar 9,2%. Sedangkan total asetnya secara akumulasi bertumbuh dari tahun 2020 sampai Maret 2023 sebesar 10,4%. Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi kami semua. Sedangkan dalam liabilities-nya, pertumbuhannya adalah terjadi penurunan liabilities CAGR 1,7%, liabilities to long term terjadi penurunan sebesar 15,8%, dan total liabilities-nya berturun 8,1%. Sedangkan ekuitasnya bertumbuh 21,9%. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa perusahaan Citra Buana Prasida Tbk akan tumbuh, berkembang untuk tahun-tahun yang akan datang. Sedangkan kita lihat di dalam laporan laba rugi atau profit and loss, pendapatannya bertumbuh sampai dengan Maret 23, 21,5%. Laba kotor bertumbuh 11,9%. Sedangkan laba usaha ada defisit 2,1%. Sedangkan laba setelah pajak bertumbuh menjadi 1,5% karena terjadi efisiensi di dalam masalah administratif. Sedangkan analisa laporan keuangan, yaitu analisa di dalam balance sheet atau neraca, current rasionya mencapai 3,07, berarti 3 kali daripada current asset. Sedangkan debt to ratio bertumbuh menjadi 29%, debt to equity ratio bertumbuh menjadi 41%. Sedangkan analisa laporan keuangan dilihat dari operasional, yaitu return on equity bertumbuh menjadi 15,3% di dalam Maret, return on asset-nya 10,5% di dalam Desember 22, dan gross margin bertumbuh menjadi 74,4%, operating margin 61%, dan net profit margin 33,8%. Kami juga melaporkan tentang progres penggunaan dana yang diperoleh pada saat perusahaan melantai di bursa. Progres penggunaan dana sebagai berikut. Dana penawaran umum kita peroleh 37,8 M,
Dana yang telah digunakan sebesar 12,1 atau 32%, sedangkan sisa dana penawaran umum adalah 25,7 M atau 68 miliar. 68%. 68% bisa dilihat dari grafik. Sedangkan perkembangan kegiatan usaha yang pada saat ini kita sedang bangun adalah proyek di Blok N seperti terlihat dalam gambar. Denah lokasi site plan yang ada saat ini bisa dilihat dalam gambar, yaitu Blok N dan Blok F yang akan kita bangun. Next. Sedangkan target pengembangan tahun 2023. Blok F saat ini proses tender. Kita akan bangun mungkin bulan Juli dan selesai bulan November Desember 2023. Sedangkan Blok N sebanyak 30 unit kita sudah bangun semua. Yang 14 unit mencapai 75% dan akan diserahkan bulan Juli dan Agustus 2023. Blok N 30 unit ini sudah terjual sebanyak 20 unit, terdiri dari 4 unit yang sudah sold, 3 sedang booking fee, dan sisanya juga booking fee. Jadi diharapkan 30 unit ini bisa selesai pada bulan Oktober, November 2023. Sehingga kami merasa berbangga 20 dari 30 unit ini bisa terjual atau 2/3 dari 30 unit ini kita bisa jual. Diharapkan 30 unit bisa terjual semua. Next. Ini gambar Blok F yang akan kita bangun di bulan depan, Juli dan Agustus. Next. Next. Nah, ini gambaran Blok N yang kita bangun sebanyak 30 unit. Next. Nah, ini kira-kira kalau Blok N sudah selesai, di sebelah kanan itu Tampang Barat, dan sebelah kiri Tampang Blok Timur. Ini progres penyelesaian di Blok N, yang tadi saya katakan 14 unit sudah mencapai 75%. Next. Nah, ini master layout Blok N per 15 Juni 2023. Itu yang merah sudah sold. Yang orange booking fee. Yang biru catat nama. Dan yang pupus available. Sedangkan pendapatan berulang bisa kami jelaskan selama tahun 2023, yaitu laporan 31 Maret, Januari sewa bangunan dan ruko 6,7, bulan Februari 1,6, Maret 1,7, service charge 874, Februari 964, Maret 953, total 2,5, 2656, dan Maret 2,7. Pendapatan dari penjualan ruko belum kami sampaikan di dalam laporan 31 Maret karena belum ada serah terima. Sedangkan selanjutnya
tentang perkembangan pada hari ini. Kami sudah menyampaikan tadi rapat umum pemegang saham. Nanti akan dilaporkan di dalam berita setelah ini. Mana? Silakan Pak Edi menyampaikan hasil rapat RUPS PT Citra Buana Prasida yang telah diadakan hari ini jam 10. Silakan Pak Edi. Perkembangan kegiatan usaha pendapatan berulang sesuai RUPS tahun 2023 yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 20 Juni 2023 waktu jam 10.06 waktu Indonesia Barat. Tempat Faith Hotel Pascal Hypercar Bandung. Hasil RUPS. Mata acara 1. Menyetujui, menerima baik dan mengesahkan baik laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, termasuk laporan tahunan direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Menerima baik dan mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan demikian membebaskan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan. Acquit at the charge. Mata acara 2. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2022 berjumlah 20.511.517.919 rupiah sebagai berikut. A. Rp1 per saham dibagikan sebagai dividen tunai sejumlah Rp2.668.710.577 sebagai dana cadangan sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang PT dan pasal 23 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan. Dan C. Sisa laba bersih tahun 2022 digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan. Mata acara 3. Menyetujui menunjuk akuntan publik Kantor Akuntan Publik Doli Bambang Sulistianto Dadang and Ali untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023. Mata acara 4. Menyetujui pelimpahan wewenang pada pemegang saham perseroan yaitu PT Sandi Parama Nusa untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lain kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan diselenggarakannya rapat umum pemegang saham pada tahun 2024. 2. Mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota direksi perseroan untuk tahun buku 2023. Mata acara 5. Menyetujui perubahan pasal-pasal tersebut sebagai berikut. 1. Pasal 12 ayat 14 huruf C Anggaran Dasar Perseroan berbunyi, ringkasan risalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam B ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui 1. Surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional. 2. Situs web Bursa Efek. Dan 3.
situs web perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Diubah menjadi ringkasan risalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf B ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui 1. Situs web penyedia elektronik RUPS, 2. Situs web Bursa Efek, dan 3. Situs web perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. 2. Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi, perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba dan rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Diubah menjadi angka 6. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba dan rugi kepada masyarakat paling kurang melalui A. Situs web Bursa Efek, dan B. Situs web perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Mata acara 6. Melaporkan bahwa perseroan telah menggunakan dana penawaran umum sebagai berikut. 1. Jumlah hasil penawaran umum setelah dikurangnya biaya penawaran umum adalah sebesar 37,8 miliar rupiah. Sebesar 3,2 miliar rupiah direncanakan untuk pembangunan Blok F hingga 31 Mei 2023, namun dana belum digunakan. Butir 3, sebesar 34,6 miliar rupiah direncanakan untuk pembangunan Blok N hingga 31 Mei 2023, dana yang telah digunakan sebesar 12,1 miliar rupiah atau 35%. Sekian, PT Citra Buana Prasida terbuka. Terima kasih.